Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadhani dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami kitab-kitab Allah atau bisa disebut Kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Kita berkewajiban mengimani Kitabullah, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan paling terakhir dan penyempurnaan dari kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli. Kandungan dari isi-isi kitab itu hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi Kitabullah juga berbeda dari yang lain. Hubungan Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Pertama, menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran menjadi saksi atas kesalahannya. Kedua, menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Ketiga, mengoreksi isi kitab sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dan oleh manusia yang ingkar. Nah, di sini ada 4 kitab beserta keterangannya. Yang pertama, ada kitab Zabur. Itu menggunakan bahasa Kipti yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Isinya tentang doa dan zikir, pengajaran dan hikmah, dan diperuntukkan oleh Bani Israel. Kedua, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Isinya tetap petunjuk dan kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Firaun dan diperuntukkan kepada Bani Israel. Yang ketiga, ada kitab Injil. Bahasanya bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa tentang petunjuk dan penerangan dan diperuntukkan juga kepada Bani Israel. Yang keempat, ada kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk dan pedoman dan bimbingan kepada manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat, dan diperuntukkan untuk semua umat manusia. Nah, kitab Al-Quran ini yang masih sampai sekarang masih terpelihara utuh dan asli. Di sini ada perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi salah satu kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya, karena setiap kali wahyu yang diturunkan langsung disampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis atau dihafal. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa diturunkannya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, jutaan umat manusia. Di sini juga ada deskripsi tentang mushaf dan suhuf. Mushaf itu berarti kayak kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Maksud dari mushaf saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksi di masa Utsman bin Affan. Yang kedua ini ada suhuf. Yang dimaksud dalam suhuf itu lembaran yang ditulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surat. Tetapi lembaran-lembaran yang ada belum disusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.